Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi azmain amma ba'd. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah literasi digital Kitab Kuning yang terhormat Ibu Ririn Karina Nuraini MA yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan presentasi terkait materi yang akan dikaji dari kitab Bidayatul Hidayah tentang adab sholat. Dalam hal ini akan dipaparkan mengenai hukum-hukum sholat. Perkenalkan, nama saya adalah Hesti Supianti Purwandari dengan NIM 22811318083 dari kelas A22. Pada saat ini saya masih di semester 4 dengan mengikuti mata kuliah literasi digital Kitab Kuning dengan dosen pengampu Ibu Ririn Karina Nuraini MA, dan saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dan saat ini saya di jurusan Pendidikan Agama Islam PAI. Kemudian saya akan memberikan rekaman proses bagaimana cara saya membuka materi yang akan saya kaji dengan menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah.
Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan garis-garis besar atau poin utama dalam materi kajian tentang adab sholat mengenai hukum-hukum sholat. Baik, tanpa menunggu waktu lama lagi, saya akan langsung memaparkannya. Untuk poin-poin utama, Kitab Hukum-Hukum Sholat. Kitabu Ahkamus Sholat wahya luqati du'a wasir'an kama qala ar-rafi'i aquli wa af'al mibti tahutu bi takbiri muhti tamati bi taslimi bi sarati makhsusoh wassolatu mahfrudoh wa fi ba'di nasaqi solata mafrudatu qamsa yazibu qula minha bi awalil waktu wazuban mausyan ila ayabqa minal waktu mayash aha fadiqohi nadan. Az-Zuhri ayu solatahu qala Nawawi samitu bidalika liannaha dohirota wasato naharu wa aula waktu hazulun ayi milla samsian wusto sama'al labi nadoro li nafsi amri bal lama yaddaru lana wa yarrufa daliqal milla bitahwila dola ila zihtul masriko ba'da tanahiya kisrohul lazi huwa qoyata irta fa'asamsa wa akhiro ayi watu zuhri izza syoru dola kulla sa'in mislahu ba'di ayu goyro dola zawalu wa dola luk khotis satiro taqulu ana fi dola falan ayu satrohu taqulu ana fi dola falan wa laisa dola adna ma samsa kama qada'atuhum bal huwal amri wujudi ya liqahu lahu ta'ala linab al badana wa khairuhu wal asri ayu solataha wa sama'atu bidalika lima ashiratiha waktu goruba wa awala waktuha ziyadata ala dolal mislu wa asri kimsata'au qatu ahdaha waktul fadilatu wa huwa fa'alaha wa alal waktu watsaniya waktu ihtiyaru wa asyaro lahul musyonifa biqaulahu wa ahirahu fil ihtiyaru illa dola masalina wa syalasa waqtul zawazun wa asara lahu biqaulihi wa fi zawazi illa qurabas samsa wa rabbi'a wa tu zawazun bala qurohatan wa huwa wa masyirun dola musallina ilal ashfararun wal qamisya waktu tahrimi wa huwa tahiroha illa iyaqo minal waqti malayasha wal maghribi ayi solataha wa samitu bidalika fa'aliha waktu guroba waqwatuha wahidun wa huwa kuruba samsa ayu bijami'il qurasyiha wala yadurru biqa'asya ba'da wa bimaqadrahu mayudan ayu shiqasyu wa yatawadda'u aw yatimu wa yastarul uratun wa yaqimu solata wa qawli bima qaddaru laqu saqatu min ba'di nasikul matin fa in anqadul maqdarul mudaqquru qarjun waqatuha hada huwal qawli jadid wal qadimu wirja'hum nawai'in waqtuha ila mahbil safaqul ahmarun wal isya baksirul aini mahmududda ismul awaladud dolama wa syama'atu salati bidalika lafalliha fihi wa awala waqtu iza qabus safaqu ahmaru وعامل بلد الذي لا يقف فيه سفاقه فوقت الإشياء في حق حله أن يملي بدا غروب الزمان يقيب
fihi syafaqu aqrabul baladi ilaihim wallaha waqtanam ahdahuma ihtiyaru wa asyaralu mashnahi biqawlihi wa fil zawazi ila tu'al fazri tasyani ayi sadiqu wa huwal muntasiri du'uhahu mati doradan bil afqa wa amal fazri kazi fayatil liha qabla dalika lami turudu'an balamas ta'tilan dahabi fis sama'i summa yazula wa taqabbahu dolama wala yata'alaku bihi hakam wa zikro syaiku Abu Hamad an alishilau waqta kurahatan wa huwa wa ma baina fazrina wasubhi ayi salataha wa huwa luqati awwalu naharu wa sam'atu salata bidalika li fa'aliha fi awalihi waliha qal isra qamsatu qawtu ahdana waqtu fadilata wa huwa awwalul waqtu wasani waqtu ihtiyar wa zikrahu masnafu fi qawlihi wa awala waqatiha wa al-fazri sani wa akhirafu fil ihtiyari ilal asifru wa huwal ido'ah wasallasa waqtul zuzum wa asarahul masnafi biqawlihi wa fil wazun ayyubah qaratan illa tuwa'as samsa wa rabi'azza wazan bala qurahatan illa tawlu al-hamrati wal qamsi waqtu takimrihi wa huwa ta'akhiriha ila an yang kibya minal waqti malayasyaha. Baik, di sini akan saya menjelaskan paparan tentang definisi solat. Solat secara bahasa adalah doa, dan secara syar'a sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ar-Rafi'i adalah ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Nama dan waktu solat wajib. Solat yang difardukan ada 5. Dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa solat-solat yang difardukan. Masing-masing dari solat tersebut wajib dilaksanakan sebab maksudnya awal waktu dengan kewajiban yang diperluas atau tidak harus segera dilakukan. Hingga waktu yang tersisa hanya cukup digunakan untuk melakukannya. Maka saat itu waktunya menjadi sempit atau harus segera dilakukan. Terkait sholat zuhur yang akan saya paparkan adalah yaitu sholat zuhur. Imam An-Nawawi berkata sholat ini disebut dengan zuhur karena sesungguhnya sholat ini nampak jelas di tengah hari. Awal masuknya waktu sholat zuhur adalah saat tergelincirnya, maksudnya bergesernya matahari dari tengah langit tidak dilihat dari kenyataannya, namun pada apa yang nampak oleh kita. Pergeseran tersebut bisa diketahui dengan bergesernya bayang-bayang ke arah timur setelah posisinya tepat di tengah-tengah, yaitu puncak posisi tingginya matahari. Dan batas akhirnya waktu sholat zuhur adalah ketika bayang-bayang setiap benda seukuran dengan bendanya tanpa memasukkan bayang-bayang yang nampak saat zawal atau yang disebut dengan gesernya matahari. Dil secara bahasa adalah penutup atau pelindung. Engkau berkata, aku berada di bawah dilnya fulan, maksudnya adalah perlindungannya. Dan kemudian bayang-bayang bukan berarti tidak adanya sinar matahari sebagaimana yang disalah fahami. Akan tetapi bayang-bayang adalah perkara wujud yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemanfaatan badan dan selainnya. Kemudian sholat asar. Dan asar maksudnya sholat asar disebut dengan sholat asar karena pelaksananya mendekati waktu terbenamnya matahari. Permulaan waktunya adalah mulai dari bertambahnya bayangan dari ukuran bendanya. Sholat asar memiliki 5 waktu, salah satunya adalah waktu fadilah, yaitu mengerjakan sholat di awal waktu. Yang kedua adalah waktu ikhtiyar. Waktu ini diisyarati oleh musyanib dengan ucapan beliau akhir waktu asyar di dalam waktu ikhtiyar
adalah hingga ukuran bayang-bayang 2 kali lipat ukuran bendanya. Yang ketiga adalah waktu zawaz. Waktu ini diisyarahi oleh musannif dengan ucapan beliau dan di dalam waktu zawaz hingga terbenamnya matahari. Yang keempat adalah waktu zawaz tanpa disertai hukum mahru, yaitu sejak ukuran bayang-bayang 2 kali lipat dari ukuran bendanya hingga waktu istifirar atau remang-remang. Yang kelima adalah waktu tahrim atau haram, yaitu mengakhirkan pelaksanaan sholat hingga waktu yang tersisa tidak cukup untuk melaksanakan sholat. Kemudian, sholat maghrib. Dan maghrib maksudnya sholat maghrib disebut dengan sholat maghrib karena dikerjakan saat waktu terbenamnya matahari. Waktu sholat maghrib hanya satu, yaitu terbenamnya matahari, maksudnya seluruh bulatan matahari dan tidak masalah, walaupun setelah itu masih terlihat sorotnya. Dan kira-kira waktu yang cukup bagi seseorang untuk melakukan azan, wudu atau tayamum, menutup urat, iqomah sholat dan sholat 5 rakaat. Perkataan musannif terbuang dari sebagian redaksi matan. Ketika kadar waktu di atas sudah habis, maka waktu maghrib sudah keluar. Ini adalah pendapat dari kaul jadid, sedangkan kaul kadim dan diunggulkan oleh Imam An-Nawawi adalah sesungguhnya waktu sholat maghrib memanjang hingga terbenamnya mega merah. Berikutnya, mengenai sholat isya. Dan sholat isya dengan terbaca kasroh huruf ainnya adalah nama bagi permulaan petang. Sholat ini disebut dengan nama tersebut karena dikerjakan pada awal petang. Permulaan waktu isya adalah ketika terbenamnya mega merah. Adapun negara yang tidak terbenam mega merahnya, maka waktu isya bagi penduduknya adalah ketika setelah tenggelamnya matahari. Sudah melewati masa tenggelamnya mega merah negara yang terdekat pada mereka. Sholat isya memiliki 2 waktu saja. Salah satunya adalah waktu ikhtiar dan disyarahkan oleh musyanif dengan ucapan beliau, akhir waktu ikhtiar, sholat isya adalah memanjang hingga seperti malam yang pertama. Yang kedua adalah waktu zawaz, dan musannif memberi isyarah tentang waktu ini dengan ucapan beliau dan di dalam waktu zawaz hingga terbitnya fajar. Kedua maksudnya fajar syodik, yaitu fajar yang menyebar dan membentang sinarnya di angkasa. Adapun fajar kazib, maka terbitnya atau muncul sebelum fajar sodik tidak membentang, akan tetapi memanjang naik ke atas langit, kemudian hilang dan diikuti oleh kegelapan malam. Dan tidak ada hukum yang terkait dengan fajar ini. Syekh Abu Hamid menjelaskan bahwa sesungguhnya sholat isya memiliki waktu karaha, yaitu waktu di antara 2 fajar. Yang terakhir, sholat subuh akan saya jelaskan. Dan subuh maksudnya sholat subuh ialah secara bahasa subuh memiliki arti permulaan siang atau pagi. Disebut demikian karena dikerjakan di permulaan siang atau pagi. Seperti halnya sholat asyar, sholat subuh juga memiliki 5 waktu. Salah satunya adalah waktu fadilah, yaitu awal waktu. Yang kedua adalah waktu ikhtiar. Musyanif menjelaskan di dalam ucapan beliau, awal waktu sholat subuh adalah waktu mulai terbitnya fajar kedua, dan akhirnya di dalam waktu ikhtiar adalah hingga isfar, yaitu waktu yang sudah terang. Yang ketiga adalah waktu zawaz, dan musannif mengisyarahkannya dengan ucapan beliau, dan di dalam waktu zawaz maksudnya disertai dengan hukum mahru adalah hingga terbitnya matahari. Dan yang keempat adalah waktu zawaz tanpa disertai hukum mahru adalah sampai terbitnya mega merah. Dan yang kelima adalah waktu tahrim atau haram, yaitu mengakhirkan pelaksanaan sholat hingga waktu yang tersisa tidak cukup untuk melaksanakan sholat. Sekian presentasi dari saya terkait isi materi bagian kajian dari kitab Bidayatul Hidayah.
tentang adab sholat mengenai hukum-hukum sholat. Mohon maaf apabila ada kesalahan terkait presentasi kali ini, dan apabila nantinya terdapat kritik, saran, dan evaluasi, maka saya akan meminta petunjuk atau arahan dari Ibu dosen. Sebagai mahasiswa, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen Ririn Karina Nuraini MA atas motivasi dan bimbingannya selama ini. Akhir kata, saya tutup presentasi hari ini dengan mengucap Alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.